Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Rio, selaku Sekretaris Fakultas Sains dan Teknologi Unpad, Bu Sri Wahyuni, Mas Destin, dan Mbak Manda, selaku MC, dan teman-teman sekalian, kawan-kawan mahasiswa, dan mungkin ada yang umum di sini ya. Eh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sharing ya. Istilahnya ini adalah sharing yang terkait dengan penggunaan dan nasib dari konvensional storage di tengah maraknya munculnya cloud storage saat ini yang ada ya. Nah, di sini saya membawa satu ide. Jadi nanti di sini ada namanya optimasi penyimpanan data konvensional dan storage gitu ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ini adalah latar belakang saya. Saya terakhir pendidikan awal saya itu S1 elektronika di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian di awal kerja saya langsung masuk ke dunia ISP, ya, Internet Service Provider. Kemudian sampai dengan tahun 2021, saya mencoba untuk menggali ilmu lagi gitu ya. Jadi intinya ilmu apa yang bisa dipelajari lebih lanjut di atas dari ilmu networking. Karena saya lama di ISP, di data center, dan di infrastruktur ya. Jadi saya memilih antara dua hal saat ini nih, yang lagi in kayaknya. Jadi kalau bukan cyber security atau digital forensik. Nah, ini yang menjadi target saya. Sehingga begitu saya memilih, saya putuskan untuk mengambil digital forensik. Ya, karena di sana juga masih ada materi-materi yang terkait dengan jaringan begitu ya. Kemudian ini ada sertifikasi yang sudah saya tempuh. Saya ada sertifikasi micro trainer, ada ubiquity trainer, dan CEH atau computer ethical hacking. Karena digital forensik, kemudian cyber security, dan computer ethical hacking ini masih ada kaitannya. Jadi intinya ada beberapa hal yang memang saya dalami untuk saat ini untuk menambah skill dan istilahnya kemampuan untuk menghadapi tantangan di masa depan ya. Jadi kalau misalnya sekarang ini sudah banyak sekali digelar infrastruktur jaringan, kira-kira apa di atas jaringan nanti yang bisa kita pelajari lagi gitu ya. Akan banyak hal yang saya pelajari dari materi-materi yang saya dalami di digital forensik tentang ternyata di atas jaringan itu banyak sekali hal-hal yang harus kita pahami gitu ya. Meskipun selama ini kita sudah berkutat dengan hal itu sudah menjadi biasa gitu ya. Tapi ternyata di dalam hal yang sudah biasa ini ternyata ada sesuatu yang luar biasa gitu ya. Oke, baik. Itu sekedar latar belakang saya. Nah, ini hanya untuk pendahuluan. Jadi saat ini ada evolusi ya. Jadi evolusi penggunaan storage dari storage konvensional menuju ke cloud. Nah, di sana ada sebuah transformasi, di mana transformasi ini mengakibatkan beberapa konsekuensi ya. Contoh misalkan kalau dulu kita berkutat dengan data berupa hard copy gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikin laporan harus menggunakan print out ya, harus di print, diketik atau di apa itu. Ini bertransformasi menjadi sebuah data yang paperless. Jadi laporan cukup dengan file PDF saja, jadi tidak perlu di print gitu ya. Lalu ada informasi analog. Ini bertransformasi menjadi informasi digital. Jadi yang dulu disimpan di pita magnetik, saat ini sudah dipindah menjadi informasi digital dalam bentuk file, gitu ya. Termasuk bisa berupa gambar, suara, video dan sebagainya. Sekarang menjadi data-data digital semua. Nah, hal ini akan menjadikan sebuah konsekuensi di mana penyimpanan data menjadi sebuah hal yang krusial. Nah, pilihannya adalah apakah kita tetap menggunakan storage konvensional ataukah kita simpan di cloud. Nah, kenapa? Karena ukuran data saat ini bisa dikatakan data itu semakin lama makin besar gitu ya. Kalau dulu kita menyimpan file mungkin cuma ukuran kilo gitu ya, tapi sekarang sudah mega. Bahkan video, kalau misalkan kita rekam video ini data yang sekarang bisa kita simpan itu kalau misalkan kita mengambil video yang ada high definition atau HD gitu ya, itu bisa ukuran gigabit, bukan lagi megabyte lagi ya. Nah, berikutnya ada sebuah keputusan terkait atas keamanan dan efisiensi data. Nah, keamanannya bagaimana nanti kira-kira? Nah, efisiensi data itu kira-kira bagaimana penggunaannya, kemudian cara penyimpanannya.
Lalu apa keuntungan dan tantangan dari masing-masing storage ini kalau kita gunakan? Ya, kira-kira seperti itu ya pembahasan yang akan kita diskusikan hari ini. Nah, kita kembali ke sebuah evolusi. Jadi evolusi dari sebuah storage itu kira-kira terjadi seperti ini. Mulai tahun 1967 atau bahkan sebelumnya, itu sudah ada media penyimpan. Bahkan dulu mungkin sudah ada media penyimpan yang dalam bentuk tradisional gitu ya. Jadi di sini ada sebuah apa namanya? Floppy disk kalau misalnya kita masih ingat ya. Kalau kita main komputer di tahun 90-an, kita akan mengenal yang namanya floppy disk. Ada yang ukuran 3,5, ada yang lebih gede gitu ya. Lalu ada 1982 muncul compact disk. Lalu 1994 sudah muncul yang namanya USB drive. Lalu merambah sampai saat ini 2006 ke atas itu sudah ada provider-provider atau operator yang menyediakan sebuah cloud untuk menyimpan eh, data. Gitu ya. Nah, berikutnya, kalau kita bicara conventional storage, kita pernah setiap hari mungkin kita bisa melihat ya ada namanya CD, ada flash disk, ada yang namanya micro SD, ya, ada hard disk. Nah, penyimpanan konvensional ini itu akan tergantung pada perangkat keras fisik. Jadi hard disk ini dalam bentuk fisik, ya, CD-ROM juga dalam bentuk fisik. Lalu ini infrastrukturnya, kalau misalnya ini mau kita hubungkan ke dalam network, berarti ini harus menggunakan infrastruktur lokal. Kita butuh komputer, butuh PC gitu ya. Lalu misalnya kita menggunakan server lokal, maka data itu hanya bisa diakses dalam sebuah organisasi internal saja. Jadi tidak bisa diakses oleh orang yang berada di luar organisasi. Nah, kemudian tantangan dari storage konvensional adalah seperti yang kita lihat di sebelah kanan ya. Ini ada gambar CD yang dijajar-jajar gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa storage konvensional itu kapasitas penyimpanannya terbatas. Jadi kalau kita mau expand, salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan cara menggunakan banyak hard disk. Nah, banyak hard disk itu bisa dipasang secara terpisah, bisa juga di combine. Di combine itu artinya kalau misalkan saya punya satu data, misalkan ukuran datanya itu 1 tera misalkan ya. Kemudian di sini saya hanya memiliki hard disk 500 mega, ya 500 mega, tapi dua. Ya. Nah, bagaimana caranya menyimpan data yang sekian besar itu di beberapa hard disk yang kita punya ini? Bisa datanya di split, split by file boleh, split by byte juga bisa. Gitu. Artinya apa? Artinya meskipun itu data dipisah-pisah dalam hard disk yang berbeda, tapi oleh sistem dia akan dibaca dalam sebuah data, gitu ya, sebuah data. Nah, ini adalah masalah kapasitas penyimpanan. Jadi, kalau misalkan kita membutuhkan kapasitas yang lebih tinggi, otomatis kita harus membutuhkan perangkat keras yang banyak. Yang kedua adalah keamanan data. Keamanan data ini, biasanya data ini kan konvensionalnya disimpan di lemari, disimpan di laci, atau mungkin di bawah di tas, gitu ya. Nah, sisi keamanan datanya itu nanti akan berpengaruh juga pada eh, kadang-kadang kalau hilang bagaimana, gitu ya. Nah, berarti kan aman dong. Ya, kalau hilang berarti kita kehilangan data. Kalau misalkan ini kena air misalkan, ada sirkuitnya yang short atau konslet gitu ya. Nah, otomatis data nggak bisa diakses. Nah, kemudian kalau kita bekerja dengan perangkat keras, ini pekerjaan yang butuh waktu, ya, jadi makan waktu. Kenapa? Karena hard disk ini harus kita sambungkan ke komputer dulu supaya bisa dibuka gitu. Atau mungkin flash disk kita ini harus colok ke laptop dulu supaya bisa diakses gitu. Dan ketersediaannya kalau misalnya kita lupa membawa media penyimpan ini, otomatis ya kita nggak bisa akses. Ya. Lalu storage expansion protocol, seperti yang saya jelaskan. Kalau misalnya kita memiliki beberapa hard disk, bagaimana caranya hard disk ini bisa dikenali menjadi sebuah data storage yang utuh, bukan terpisah. Jadi kalau misalnya kita mau nyimpen data dimanapun, di hard disk A, B, C, atau di split di A, B, C, nanti akan dianggap bahwa hard disk itu adalah hard disk satu atau satu hard disk gitu ya. Nah, saat ini ada banyak protokol yang tersedia yang bisa dipakai untuk ini. Ada kalau
kawan-kawan semua pernah mendengar namanya SAN atau NAS gitu ya. Ini ada salah satu metode cara penggabungan beberapa media storage ya untuk menjadi sebuah media storage yang sifatnya expandable ya. Nah, menginjak pada cloud storage, kita tahu nih sekarang saat ini mungkin yang banyak pakai adalah Google Drive ya. Ada Google Drive, ada iCloud, ada Datapack, ada Dropbox, ada OneDrive. Nah, ini adalah beberapa contoh provider cloud yang menyediakan atau menyiapkan media penyimpanan ya. Google Drive contohnya. Jadi Google Drive ini menyiapkan 15 gigabit free untuk menyimpan data. Ya. Cloud system ini pertama menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas. Dari sisi skalabilitas kita bisa menambah ukuran hard disk yang kita mau, tentunya dengan cara apa? Dengan cara menambah biaya gitu ya, bukan free lagi. Lalu fleksibilitas, kita bisa mengakses file-file yang kita simpan di cloud ini dimanapun, asalkan masih connect ke internet perangkat kita. Lalu data dalam server remote, artinya karena data itu disimpan di server remote, maka kita tidak perlu lagi khawatir data kita hilang, lupa bawa, gitu ya. Nah, diakses melalui internet. Nah, otomatis perangkat yang kita gunakan untuk membuka data ini harus connect ke internet, ya. Lalu ada on-demand resource. Jadi resource yang ada di cloud ini itu sifatnya on demand. Kita butuh berapa, kita kontak, mereka buka sekian yang dibutuhkan oleh kita. Nah, berikutnya, ini beberapa kelebihan dari cloud storage. Ada cost saving. Ya, jadi kita tidak perlu beli hard disk, kita cukup menyewa saja dengan harga bisa free, bisa harganya murah, sehingga paket apa yang kita ambil gitu ya. Ada flexibility, bisa diakses 24 jam dalam 7 hari, ya. Jadi kapanpun kita bisa buka. Reliability, scalability, ada performance, lalu automatic software update untuk backupnya juga mudah, backup restore-nya. Ini cost saving lagi, unlimited storage. Nah, storage ini kita nggak perlu khawatir. Kalau misalkan nanti kita butuh storage lebih besar, ya kita tinggal minta. Atau kita tinggal request saja ke providernya. Nah, berikutnya, ini adalah beberapa keuntungan. Di samping keuntungan ada kerugian juga kalau kita menggunakan storage. Pertama adalah lack of control. Jadi kontrolnya susah. Kenapa? Karena yang menghandle perangkat kerasnya adalah orang lain atau pihak lain. Lalu yang kedua, ada sebuah tantangan pada saat kita mau migrasi. Contoh misalnya kita sudah punya data sekian ratus giga dalam sebuah storage, kita mau pindahkan itu. Nah, ini merupakan tantangan tersendiri buat kita. Lalu ada internet dependent. Eh, Koneksi ke data itu akan sangat tergantung pada internet. Tanpa internet kita nggak bisa akses data yang kita butuhkan. Lalu privasi concern. Nah, privasi concern ini adalah kaitannya dengan apakah di dalam server cloud itu kita punya privasi. Artinya kalau misalkan yang punya cloud itu masih bisa mengakses data kita, berarti data kita sifatnya bukan konfidensial gitu ya, masih bisa dibuka oleh mereka. Lalu fix kontrak, jadi kontraknya ini biasanya fix. Jadi kalau misalkan kita mengambil kontrak sekian, ya kita nggak bisa eh, secara tiba-tiba kita mau upgrade gitu ya, harus ada perbaikan kontrak. Entah itu nanti dengan cara membayar biaya tertentu atau mungkin kita harus mengambil paket yang berbeda gitu ya. Nah, kalau keuntungannya yang pertama, misalkan pada saat terjadi bencana, recovery-nya cepat. Karena provider cloud tentunya juga memiliki data backup atau server backup gitu ya. Accessibility, cost effective, scalability, dan automated backup. Nah, ini beberapa keuntungan dan kekurangan kalau kita melihat eh, adanya sistem cloud ini. Nah, tantangan dari cloud storage pertama adalah keamanan data. Nah, ini terkait ancaman cyber. Nah, saat ini kan kita sering kali melihat atau mendengar adanya data-data yang bocor itu ya. Data-data pribadi yang bocor, data KTP, data pelanggan, dan sebagainya. Sekian juta data pelanggan dijual di dark web. Nah, itu adalah sebuah tantangan di mana kalau kita mengelola sebuah cloud system, di mana di situ ada sebuah database. Nah, hal-hal yang paling krusial adalah tentang bagaimana caranya mengamankan data-data itu. Ya. Lalu yang kedua adalah ketergantungan pada koneksi internet. Nah, mau tidak mau, kalau misalnya kita sudah connect ke cloud, maka kita harus punya backup koneksi internet. Kalau misalkan satu data atau satu koneksi internet putus, maka kita bisa menggunakan koneksi yang lain. Lalu, biaya langganannya dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan data. Nah,
semakin banyak data yang kita simpan atau semakin besar storage yang kita sewa, otomatis nanti biaya langganannya juga makin makin tinggi. Yang berikutnya adalah tidak ada batas teritorial. Artinya apa? Kalau kita masang sebuah storage di sebuah hosting mesin, itu, mesin hosting itu bisa diubah IP-nya kapan saja, bisa diubah eh, posisi fisiknya dimanapun tanpa ada batasan sebuah negara. Contoh misalkan, saya saat ini hosting di mesin yang ada di Singapura misalkan. Nah, tiba-tiba mesin Singapura ini punya backupnya ada di Australia. Tiba-tiba kita mengakses data adanya di Australia. Gitu. Nah, secara teritorial kita tidak bisa mengklaim bahwa oh saya punya data disimpan di Singapura, loh, tiba-tiba kok pindah ke Australia gitu. Sama seperti kemarin kalau di KPU kemarin ya ada isu itu seperti itu juga kan. Nah, tiba-tiba kok IP-nya berubah gitu ya. Nah, apakah ini memang servernya yang pindah ataukah hanya IP-nya yang berbeda, yang bisa diresolve dari beberapa ISP yang berbeda, IP-nya berbeda gitu ya. Nah, ini juga nanti cukup menarik untuk dipelajari. Jadi bagaimana caranya kita bisa membuat seolah-olah server itu berpindah tempat, tapi pada saat dia tidak pindah, misalkan. Atau memang eh, kita punya beberapa server sifatnya mirroring, sehingga ya tidak perlu ada izin apapun kalau misalnya kita memindahkan data satu ke data ke server yang berbeda, gitu ya. Nah, ini pengertian dari tidak ada batasan teritorial. Nah, kalau kita analisa dari performance, security, dan cost analysis, ini ada beberapa perbedaan antara conventional storage dengan cloud storage. Yang pertama adalah kalau conventional storage aksesnya lokal, keandalannya tinggi. Jadi tidak ada isu dengan latensi gitu ya. Saya mau buka ya saya ambil harddisknya atau saya connect ke jaringan lokal dapat. Nah, yang kedua, konvensional storage itu sifatnya adalah low latency karena kita tidak perlu melewati beberapa jaringan untuk mengakses cloud sistemnya. Ya, contoh kalau misalnya kita punya harddisk di jaringan lokal tersambung ke sebuah PC jaringan LAN ya sudah tanpa ada isu latensi tinggi gitu. Lalu direct access control ini adalah merupakan security issue. Jadi kalau misalnya kita punya data yang tersimpan di conventional storage, begitu conventional storage itu saya colok ke laptop, saya langsung bisa buka data itu tanpa harus ada autentikasi macam-macam gitu ya. Nah, ini yang paling unik. Kadang-kadang sering lupa naruh, sering hilang, apalagi bentuknya misalkan USB gitu ya, atau apa micro SD gitu ya. Kadang jatuh atau mungkin terselip gitu ya. Karena semakin lama saat ini storage ini juga ukurannya makin kecil ya. Kapasitasnya makin tinggi tapi ukurannya makin kecil. Lalu untuk menyediakan sebuah storage yang besar, otomatis kita harus beli perangkat kerasnya. Nah, ini adalah investasi di muka. Ya. Nah, kalau cloud, yang pertama adalah jangkauannya global. Kita mau akses dimanapun, tidak ada masalah. Ya. Lalu yang kedua, latency issue. Kalau misalkan jaringannya lambat, otomatis akses ke cloud juga akan jadi lambat. Akses ke datamu juga akan mengalami kesulitan. Gitu ya. Yang berikutnya untuk bisa mengakses data di cloud itu memerlukan trust di sisi provider. Jadi provider akan memastikan bahwa apakah yang mengakses ini betul-betul yang punya data atau bukan. Karena seperti yang tadi saya sampaikan di atas bahwa isu dari cloud adalah tentang security, ya, security. Lalu yang berikutnya adalah encryption handal. Jadi di dalam cloud itu dibutuhkan enkripsi supaya nanti tidak semua perangkat ini bisa mengakses atau membuka data. Jadi hanya orang-orang tertentu yang boleh mengakses atau bahkan bisa dikunci, hanya bisa dibuka dari device tertentu. Ya. Lalu tersimpan di server ini bisa menghindari terjadinya kehilangan data. Lalu server ini bisa di cloning, bisa sinkronisasi antara satu dengan yang lain, sehingga data bisa tersimpan di beberapa tempat yang berbeda. Sehingga pada saat terjadi bencana, recovery akan mudah dilakukan karena kita tinggal mengaktifkan backup-nya. Sementara data di dalamnya isinya sama. Lalu di cloud itu bayar sesuai dengan penggunaan. Contoh misalkan kalau kita hanya butuh sekitar 10 giga ya nggak usah beli lah, nggak usah bayar gitu. Kita pakai aja yang menggunakan free, misalkan pakai Google Drive 15 giga masih free gitu. Nanti kalau sudah lebih itu baru kita berbayar gitu.
Itu salah satu analisa kalau misalkan kita pertimbangan dari sisi cost, gitu ya. Ini adalah performance, security, dan cost analisisnya. Nah, berikutnya eh, ada sebuah solusi bagaimana caranya kita menggunakan kedua storage ini secara hybrid. Jadi, pertama, kita bisa menggabungkan infrastruktur lokal dengan cloud storage. Artinya apa? Artinya kita membuat infrastruktur eh, penyimpanan secara lokal, misalkan di kantor kita atau di kampus kita gitu ya. Tapi IP-nya menggunakan IP-nya kita, hardware-nya menggunakan hardware-nya kita. Kita seolah-olah mempunyai sebuah ke orang lain atau ke operator lain. Ya. Yang kedua adalah eh, ini nanti akan penggunaan dari konvensional storage dengan cloud storage ini akan menjaga sebuah keseimbangan kinerja dan fleksibilitas. Kalau keseimbangan kerja ini artinya karena perangkat ini di hosting di LAN atau di network lokalnya kita, maka aksesnya juga akan relatif lebih cepat dibandingkan harus mengakses ke jaringan yang berbeda, apalagi misalnya di negara yang berbeda gitu ya. Nah, fleksibilitas ini kalau misalkan kita membutuhkan perangkat itu di-upgrade, kita juga bisa langsung secara fleksibel. Kita misalkan mau menambah kuotanya kita juga fleksibel, tidak harus bayar, tidak harus nunggu proses dan sebagainya gitu ya. Nah, ini adalah solusi hybrid yang bisa kita tempuh. Jadi menggunakan dua-duanya. Jadi sistem cloud kita gunakan, sistem infrastruktur lokalnya kita pakai. Jadi kita campur rata keduanya. Nah, strategi penyimpanan data apa kira-kira strategi yang bisa kita tempuh? Pertama adalah kita harus mengembangkan strategi penyimpanan data yang mencakup pertama adalah penyusunan data. Yang kedua enkripsi yang kuat. Yang ketiga adalah pemantauan kinerja secara terus-menerus. Karena eh, network itu sifatnya adalah dinamik. Apa yang lewat di dalam network sifat dinamik, tidak ada yang statik. Ya. Nah, hal ini kalau penyusunan data ini kita tahu ya, kadang-kadang kalau misalnya kita menggunakan laptopnya lambat, kemudian di defrag gitu ya. Nah, defragment itu adalah digunakan untuk menyusun data supaya data itu di dalam storage-nya tidak acak-acakan. Sehingga pada saat kita mengakses, eh, aksesnya juga akan lebih ringan, tidak lama gitu ya. Enkripsi ini adalah mendukung keamanan data, bahwa data disimpan bukan dalam bentuk plain, bukan data asli, tapi data yang sudah dienkrip dan yang tahu kuncinya adalah kita. Ya. Kalau orang lain tidak tahu enkripsinya, otomatis tidak bisa membuka data. Pemantauan kinerja ini berarti kita harus monitoring secara terus-menerus apakah server ini kinerjanya cukup cepat, perlu upgrade, perlu penanganan karena adanya gangguan, atau mungkin ada penurunan performa kerja, ataukah memang harddisknya sudah harus di-upgrade gitu ya. Nah, otomatis kita harus memantau juga kan, jadi pemakaian data sudah berapa persen terisi, kira-kira masih kosong berapa, nanti kira-kira ini masih mampu diisi atau mampu dipakai untuk menyimpan data berapa lama lagi gitu ya, sebelum kita harus melakukan upgrade. Nah, ini beberapa strategi yang perlu kita tempuh. Nah, terakhir kesimpulan, jadi saat ini karena adanya cloud yang memang tidak bisa kita hindari, dan mau nggak mau kita juga harus menerima, dan sedikit banyak kita juga sudah menggunakannya. Nah, eh, conventional storage mau kita tinggalkan, rasanya enggak. Karena di handphone kita pun juga masih ada penyimpanan lokal gitu ya. Kadang-kadang kita menambahkan micro SD. Lalu misalkan di CCTV itu kadang-kadang di sana juga ada micro SD yang harus dipasang. Kemudian komputer juga masih ada, masih menggunakan hard disk, ya, masih menggunakan hard disk. Kadang-kadang kita untuk mentransfer data ada kebutuhan supaya data dikirim dalam bentuk fisik, bukan dikirim lewat email atau dikirim lewat WhatsApp, tapi menggunakan USB misalkan ya. Nah, kita harus beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ini. Jadi kita seandainya kita masih mempertahankan penggunaan storage konvensional, ya tetap kita gunakan, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Apakah kita harus menggunakan cloud? Kalau emang iya, ya kita harus bisa menggunakannya. Jadi kita tahu nih,
kapan kita menggunakan conventional storage, kapan kita menggunakan eh, cloud. Ya. Lalu evolusi penyimpanan bawa peluang. Jadi sebenarnya ini ada sebuah peluang ya. Maraknya penyimpanan cloud itu membawa sebuah bisnis baru untuk sebuah organisasi. Contoh misalkan kita bergerak di bidang ISP, kita punya brand besar. Nah, sementara infrastruktur kita sudah stable, ya sudah stabil, kita kira apa di dalam infrastruktur yang bisa kita kembangkan? Salah satunya adalah kita menyewakan cloud storage. Nah, ini salah satu peluang sebenarnya. Ya. Kemudian untuk teman-teman yang pengen ngoprek sistem cloud storage, ini juga satu peluang. Bagaimana cara mengembangkan atau mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau adakan penelitian, kira-kira cloud storage seperti apa ya yang efisien, menggunakan protokol apa, mesinnya menggunakan apa, gitu. Contoh misalkan kita pengen membuat sebuah storage, perangkatnya tidak perlu spek besar, tapi aksesnya bisa cepat. Nah, kira-kira apa yang mesti dioprek, apa yang mesti dioptimalkan gitu ya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah menyesuaikan solusi dengan kebutuhan. Nah, apakah solusi storage ini berlaku untuk semua orang? Rasanya tidak. Karena tidak semua orang paham cara mengoperasikan storage cloud. Ya. Banyak orang yang masih menggunakan penyimpan konvensional karena ini butuh waktu. Jadi meskipun cloud storage sudah banyak, tapi juga masih banyak orang-orang yang menggunakan konvensional storage. Ya. Lalu memahami kelebihan dan keterbatasan sebagai pendekatan pengambilan keputusan. Nah, seperti yang tadi, apakah kita memutuskan menggunakan cloud yang benar-benar ada di Alibaba misalkan ya, ataukah kita perlu membuat sebuah cloud system tapi berada di networknya kita, ya. Jadi itu nanti akan berkaitan dengan yang terakhir, information security assessment. Nah, jadi kan nanti eh, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan yang terkait dengan security, information security. Kalau kita menaruh data atau informasi di tempat orang lain pasti tahu bahwa kita punya data di sana. Kemudian kalau misalkan kita tidak mau data kita di kita orang lain, mau nggak mau kita harus menyiapkan penyimpanan sendiri yang kita kelola sendiri. Nah, kita bisa ambil keputusan di situ. Kira-kira apakah kita putuskan untuk menyewa cloud ataukah kita membuat cloud sendiri. Nah, pertimbangan lain apa? Kalau kita membuat cloud sendiri, yang tadi kita bahas di atas, bahwa itu secara cost tidak efektif. Karena kita harus menyiapkan infrastrukturnya, kita mesti menyiapkan perangkat kerasnya, kita menyiapkan koneksi internetnya, kita menyiapkan orang yang mengelola storage ini, gitu kan. Itu nggak bisa dibiarkan. Karena apa? Karena storage ini harus di-maintain terus-menerus untuk menjaga kinerjanya, untuk memonitoring kalau terjadi sesuatu di sana. Ya, karena apa? Karena kalau terkait dengan information security, tidak ada satu eh, operator internet yang bisa menjamin bahwa data kita aman 100%. Tidak ada. Ya. Data dikatakan aman selama tidak ada isu bahwa data itu dicuri. Itu berarti masih aman. Tapi kalau misalkan pengaman sudah se, eh, seketat apapun, tapi kalau misalkan suatu saat terjadi kebocoran data, berarti keamanan itu tidak akan boleh dikatakan tidak aman. Gitu ya. Ya, nanti kalau kita ngomong masalah storage cloud, yang paling krusial untuk dibahas nanti adalah tentang information security assessment. Nah, seperti yang sekarang di Indonesia ini sudah ada undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Nah, itu juga merupakan satu acuan yang bisa digunakan oleh orang-orang yang memegang data. Contoh misalkan gini, contoh gampang aja lah gini. Kita misalkan bikin acara, acara ini mendaftar seseorang. Orang yang mendaftar harus setor KTP, foto KTP, atau fotokopi KTP. Nah, kita selaku pengelola data yang terkait dengan data pribadi orang lain, kita punya tanggung jawab penuh. Apakah nanti data ini bocor atau enggak, hilang, dicuri orang, atau mungkin dipakai orang lain untuk kepentingan yang berbeda. Nah, itu nanti akan dibahas di dalam Undang-Undang PDP. Contoh, kita misalkan mengumpulkan data berupa fotokopi KTP untuk acara seminar, misalkan seminar X, misalkan. Nah,
Kita hanya boleh menggunakan data itu hanya untuk acara seminar X. Kalau data itu mungkin diambil orang, kemudian dipakai untuk menawarkan kartu kredit. Nah, ini yang tidak boleh. Ya, tidak boleh ini. Ya, yang terjadi kan seperti itu ya. Jadi data ini berkeliaran dari satu orang ke orang lain digunakan untuk hal yang berbeda. Nah, ini di dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi itu dibahas. Nah, ini terkait dengan namanya information security. Ya, nanti akan eh, apa dalam impact-nya, ya, dalam impact-nya, termasuk data KTP kita yang disimpan di server pusat gitu ya, di data kependudukan. Kalau misalkan itu sudah dicuri orang, dicopy, kemudian disimpan oleh orang lain, nah itu sudah nyebar kemana-mana tuh. Ya. Dipakai untuk apa? Ya kita tunggu aja nanti kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan data KTP kita dipegang orang lain. Ya, bisa macam-macam nanti impact. Impact baik itu kita sendiri, impact ke negara, impact ke ketatanan hukum dan sebagainya itu nanti pasti ada. Ya, impact-nya ke sana. Jadi intinya adalah kesimpulan terakhir kita harus aware tentang information security yang terkait dengan data, entah itu data yang disimpan di konvensional ataukah data yang disimpan di cloud. Kalau data di konvensional nanti kalau hilang, ketemu orang, data dibuka-buka, dipakai untuk hal yang negatif, nah itu juga berbahaya. Kalau data simpan di cloud, apakah pengelola cloud ini bisa dipercaya? Ataukah ada semacam NDA? NDA itu adalah sebuah perjanjian antara penyedia layanan dengan pengguna. Biasanya NDA itu merugikan pengguna gitu ya, mengamankan operatornya. Contoh misalkan kalau misalnya kita membuat email kan kita disuruh mencentang sesuatu agree or not agree gitu kan. Kalau not agree berarti kan nggak bisa dilanjut. Tapi kalau agree berarti kita menyetujui semua hal yang ada di dalamnya. Pernah nggak kita membaca apa isi dari perjanjian itu? Nggak pernah kan? Nah, padahal itu kalau kita baca lebih lanjut, sebenarnya itu adalah mengamankan operator. Sehingga kalau terjadi sesuatu contoh data kita dicuri orang, kita tidak akan menuntut mereka. Nah, salah satunya itu. Ya. Baik, mungkin itu kesimpulan terakhir dari yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan gambaran ya. Jadi kira-kira eh, optimasi penggunaan data storage baik itu cloud ataupun lokal seperti apa. Nanti kita harus bijak dalam penggunaannya seperti apa. Lalu nextnya apa yang mesti kita lakukan dengan data-data yang tersimpan di dalam komputer kita, di dalam flash disk kita ataupun di dalam storage kita. Baik, Mas moderator, silakan dilanjut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilanjut oleh Ibu Sri. Bu Sri Wahyuni mungkin akan menyampaikan lebih banyak tentang hal-hal lain yang terkait dengan yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.